Shalom bagi semuanya. Kita bersyukur lagi, berterima kasih buat hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Kita boleh sama-sama bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan menikmati firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kemurahan dan kebajikanmu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Kami bersyukur buat sepanjang malam tidur nyenyak yang boleh kami nikmati. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang dibaharui. Untuk kami boleh jalani sepanjang hari yang baru. Kami boleh menikmati berkat-berkat yang kau sediakan. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Engkau Raja kami. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Dan Engkau yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu, Bapa. Terima kasih. Kaulah Tuhanku. Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Rajaku.
sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Sekali lagi mari katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan kami sembah, kami puji. Engkau Yesus, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Raja. Kaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kaulah Raja yang memerintah dalam hidup kami. Kami Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Ajaib, ajaib kami sembah, kami sembah. Sebab Engkau dahsyat Tuhan, Engkau hebat, tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau.
tidak pernah mengecewakan kami. Sebab Kau Allah setia. Kau Allah berkuasa. Segala kuasa di bumi di surga ada padamu. Engkau yang mengatur dan menetapkan langkah-langkah hidup. Tangan-Mu yang memegang hidup kami. Tangan-Mu yang menopang kami. Sehingga kami tak jatuh tergeletak Tuhan. Sebab ada tangan kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Tangannya percaya Tuhan bahwa ada tangan kuasa-Mu yang menopang hidup kami. Ada tangan kuasa-Mu yang menuntun dan memimpin langkah-langkah hidup kami. Sehingga kalaupun kami terjatuh, kami tidak akan jatuh tergeletak.
sebab ada tangan kuasa-Mu yang menopang hidup kami. Sebab itu Bapa, kami bersyukur karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami, bahkan Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami. Engkau yang menuntun hidup kami, Engkau yang menetapkan langkah-langkah kami oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu, dan kami boleh hidup di dalam kemenangan datang pada kemenangan. Kami menikmati janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami, dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami aman di dalam-Mu. Hati kami tenang di dekat-Mu. Dan biarlah seumur hidup kami menikmati damai sejahtera-Mu, menikmati sukacita-Mu yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Kami bersyukur pagi hari ini. Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk ditaburi lagi dengan benih-benih firman. Dan biarlah hati kami di tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah pada musimnya. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami untuk memahami firman-Mu. Kami percaya dan kami melakukan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yuk, silakan Mel. Shalom semuanya. Yuk, shalom. Terima kasih untuk kesempatannya. Senang bisa sharing bersama-sama di pagi hari ini. Kita buka di Mazmur 119, ayat yang 159 dan 160. Saya bacakan. Lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-Mu, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Nah, yang saya renungkan, yang saya dapatkan, saya melihat dari sebelumnya, yaitu ayat-ayat sebelumnya. Kalau pemazmur itu, dia memiliki sikap hati yang luar biasa ya. Dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa untuk meminta pertolongan dari Tuhan dalam hidupnya. Ya, pemazmur ini dia mau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, dia mau mengandalkan apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Dan dia mau Tuhanlah yang sendiri yang memberikan pertolongan. Jadi kalau kita lihat dari ayat sebelumnya, dia mengalami penindasan, dia mengalami sesuatu tekanan ya dalam keadaan yang tidak ideal ya. Nah, dia begitu sepenuh hati percaya, dia mengandalkan Tuhan ya. Dan dia hanya meminta pertolongan dan satu-satunya itu dari Tuhan, bukan pertolongan dari pihak lain. Nah, di ayat yang 159 ini, kalau saya lihat dari terjemahan Alkitab bahasa Inggris, betapa aku mencintai hukum-Mu. Beri aku hidup sesuai dengan cinta-Mu yang teguh. Nah, saat pemazmur mengalami suatu tekanan, mengalami suatu hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang tidak ideal di dalam hidupnya, kondisi yang tidak baik. Nah, disinilah saya melihat pemazmur itu sedang memperkuatkan
imannya, memperkuat imannya dengan memperkatakan firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, oleh firman Tuhan ya. Nah, jadi iman itu timbul dari pendengaran ya, pendengaran akan firman Tuhan. Nah, salah satu cara kita untuk meneguhkan pikiran kita sendiri yaitu dengan kita memperkatakan firman Tuhan. Jadi memperkatakan firman Tuhan itu kita sedang meneguhkan firman itu untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Jadi kita menguatkan pikiran kita akan firman Tuhan. Nah, jadi itu yang dilakukannya ya. Jadi di sini dia membuat dirinya tuh lebih kuat, lebih teguh ya saat kita menghadapi sesuatu. Apa yang kita lakukan ya? Apakah kita memperkatakan firman Tuhan untuk menguatkan diri kita ya? Semua firman Tuhan yang sudah kita renungkan, yang kita pernah baca ya. Saat kita mengalami sesuatu hal tekanan, sesuatu pergumulan ya. Apakah kita sering memperkatakan firman Tuhan itu? Bahwa kita begitu mencintai firman Tuhan. Nah, waktu kita mengatakan kita mencintai firman Tuhan, pasti kita sangat yakin ya, sangat yakin untuk firman Tuhan itu. Kebenarannya itu sangatnya waktu kita memperkatakan firman itu, ya, itu kita sedang meneguhkan, kita sedang menguatkan di dalam pikiran kita. Saat kita mulai down, saat kita mulai lemah, waktu kita mengalami tekanan, terkadang kita mulai kecewa sama Tuhan. Kita mulai merasa aku nih kok seperti ini ya, padahal aku nih udah rajin berdoa, aku udah rajin berpuasa misalnya, aku udah rajin merenungkan firman Tuhan. Terkadang ada waktu-waktunya kita tuh bisa lemah, kita bisa merasakan kita sendiri gitu. Nah, jadi untuk menguatkan diri kita, untuk membuat iman kita itu semakin bangkit, kita harus terus memperkatakan firman Tuhan. Di sini pemazmur itu mengatakan betapa dia mencintai firman Tuhan itu. Ya, jadi bagaimana dengan diri kita ya, waktu kita mengalami hal-hal yang buruk. Kalau hari-hari ini ya, kita lihat di masa pandemi ini ya, hampir setiap hari kita dengar kabar-kabar teman kita sakit, teman kita masuk ICU, teman kita mengalami hal-hal yang buruk. Nah ya, betapa luar biasanya dalam pemeliharaan Tuhan kita hari-hari ini ya. Kalau saya sampai ngomong sama anak saya ya, saya sampai ngomong sama suami saya. Kalau hari-hari ini ya kita lihat betapa hal-hal yang buruk itu begitu mudah kita dengar gitu ya. Hari ini sebentar dengar ini, besok dengar ini. Nah, saya bilang sama suami saya, kalau kita tidak dalam pemeliharaan Tuhan ya. Nah, suami saya kan di toko ya, begitu banyak berjumpa orang ya. Apalagi kemarin puasa cukup ramai. Nah, kalau tidak dalam pemeliharaan Tuhan, saya bilang tidak menutup kemungkinan udah kena COVID, saya bilang. Ya, tetapi begitu luar biasanya, begitu indahnya kalau kita bisa sama-sama dengan Tuhan, ya, bisa mengandalkan Tuhan. Begitu luar biasanya. Ya. Nah, di ayat 160 sebentar ya. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Nah ya, jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Nah, semua yang dinyatakan Alkitab itu semua adalah kebenaran. Nah, kebenaran itu harus ya dituruti. Kebenaran itu kita ikuti tanpa berkaitan dengan perasaan apakah kita suka tidak suka, ataukah mungkin ini merupakan kebiasaan aku, kebiasaan budaya kita, atau sesuatu yang sedang tren. Ya, tetapi kebenaran itu harus benar-benar kita yakini. Ya, seperti ditulis pada 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, pemazmur ini begitu yakin
akan kebenaran firman Tuhan. Ya, karena kita mencintai firman Tuhan, pasti kita akan mempercayain ya pernyataan apa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan ini yang kita renungkan, itu Tuhan sedang mengajarkan kita untuk hidup di dalam kebenaran, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, ya. Dan ibaratnya gini, firman Tuhan itu berfungsi sebagai cermin bagi hidup kita, ya. Jadi kita itu berdiri di depan cermin, kita sedang mengamati wajah kita. Apakah wajah kita ini udah bersih? Apakah masih ada kotoran di wajah kita? Nah, tinggal kita lagi memilih, apakah kita akan membiarkan kotoran di wajah kita, apakah kita akan membersihkannya. Nah, itu pilihan ada di dalam hidup kita. Nah, kebenaran firman Tuhan ini selalu mengajarkan kita, ya, untuk kita melihat, untuk mengoreksi dari hidup kita. Apakah hari-hari ini yang kita lakukan, ya, perbuatan kita, sikap hati kita, ya, apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita malah memilih untuk kesenangan daging kita, untuk menyenangkan egonya kita, ya. Dan di sini juga untuk memperbaiki kelakuan kita. Mungkin kita bisa melihat ada hari-hari ini hal-hal apa yang masih yang kita lakukan, hal-hal apa yang masih ada di dalam hidup kita yang membuat kita tuh masih mencintai diri kita sendiri, ya. Bukan kita mencintai Tuhan, bukan kita mencintai firman Tuhan. Nah, disinilah kita terus merenungkan firman Tuhan sehingga kita bisa terus hidup di dalam Tuhan, ya. Nah, untuk tujuannya yaitu kita untuk mendidik kita menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Allah di sini dikatakan yang terakhir, firman Allah itu untuk selama-lamanya. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-Mu adalah hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Apa yang dikatakan Alkitab itu firman Tuhan itu adalah untuk selama-lamanya. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah ketinggalan zaman, ya. Firman Tuhan itu mau di zaman lama, mau di zaman sekarang itu tetap ya berlaku, ya. Jadi buat kita yang mau mencintai firman Tuhan, ya, kita bisa melihat dari contoh orang-orang yang begitu mencintai Tuhan seperti Raja Daud, contoh salah satunya, ya, bahwa dia begitu mencintai firman Tuhan, dia begitu meyakini firman Tuhan, tidak melihat status kalau dia seorang raja yang luar biasa, memiliki kekayaan, ya. Nah, dia memiliki jabatan, memiliki kedudukan, ya. Tapi dia begitu memiliki sikap hati yang luar biasa, ya. Kalau kita lihat, ya, saat dia memiliki tekanan, saat dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, oleh Saul juga, ya. Nah, terus dia memiliki sikap hati untuk membela firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Seperti waktu dia memiliki kesempatan, harusnya dia bisa membunuh Saul, ya. Tetapi karena dia takut akan firman Tuhan, karena dia mengerti akan firman Tuhan, dia tahu apa yang Tuhan mau, dia memilih untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dia memilih untuk menyenangkan Tuhan. Nah, jadi itu tetap berlaku buat kita. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan yang mencintai firman Tuhan hari-hari ini, kita bisa melihat teladan, ya. Walaupun mungkin Raja Daud itu hidup di masa zaman dulu gitu, ya. Nah, kita hidup di zaman sekarang. Nah, tetapi ajaran firman Tuhan tidak pernah berubah. Bahwa Tuhan menginginkan kita itu melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu bisa kita contoh dan kita teladani gitu, ya. Nah, jadi jika kita tidak dapat mengandalkan, ya, kita tidak dapat percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya, tentang Allah, ya. Nah, kita tidak dapat mengenal Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab itu sendiri, ya. Nah, jadi sebagai penutupnya itu, adakah pertanyaannya buat kita semua dan buat saya pribadi, adakah kita juga terus menumbuhkan cinta akan firman Tuhan dalam hidup kita? Karena tanpa firman Tuhan, hidup kita mudah tersesat, ya. Belajarlah mencintai firman Tuhan. Nah,
apakah yang menjadi tujuan hidup kita? Apakah kita mau menjalankan firman Tuhan itu, yang seperti isi firman itu, bahwa firman Tuhan itu bisa mengajarkan kita, bisa mendidik kita, memperbaiki kelakuan kita. Nah, apakah kita mau dididik, mau diajarkan ya, sehingga di dalam hidup kita itu memiliki kebenaran firman. Ya, adakah kita terus menumbuhkan cinta akan firman Tuhan di dalam hidup kita? Sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Meli. Oh ya, selamat bergabung juga untuk Saudari Eka Sianipar. Saya baru lihat hari ini. Ya, selamat bergabung ya. Nah, kita bersyukur buat firman Tuhan yang Tuhan ingatkan lagi kepada kita pagi hari ini melalui sharing yang disampaikan oleh Meli. Betapa kita harus terus mencintai firman Tuhan selama-lamanya. Firman Tuhan itu kekal, firman Tuhan itu selalu up to date. Seperti yang Paulus tulis kepada anak didiknya tadi, bahwa firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena justru di dalam firman Tuhanlah, ketika kita merenungkan firman, kita belajar dari firman, kita mempraktekkan firman, hidup kita jadi benar. Seperti Meli contohkan tadi Daud. Dalam hidup hari-hari ini, terkadang kita juga seperti firman Tuhan kemarin katakan, banyak orang jahat, ada banyak pengkhianat, ada banyak lawan yang melakukan hal-hal yang jahat kepada kita. Ketika kita mempunyai kesempatan untuk membalas, apakah kita akan membalas mengikuti keinginan daging kita, atau kita mau belajar dari firman Tuhan, dari kisah Daud contohnya, sehingga kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau ketika kita diperhadapkan dengan tawaran kedudukan, jabatan, tapi kita harus menyangkal iman seperti Daniel atau seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kita belajar dari mereka sehingga kita bisa mempertahankan iman kita. Sekalipun kita tahu ada konsekuensi, tapi kita juga percaya dari firman bahwa ada pembelaan Tuhan. Jadi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, yuk terus cintai firman Tuhan. Ada apa-apa dalam hidup kita, kita bercermin dari firman, kata Meli tadi. Karena firman Tuhan tadi manfaatnya untuk bisa mengajar kita. Bahkan ketika jalan kita salah, mungkin aku salah seperti Daud. Karena saking nyamannya hidup, nggak tahu lagi apa yang mau dikerjain, jadi nganggur, kerjaannya mikirin yang nggak bener. Wah, aku harus bertobat nih seperti Daud, jangan sampai aku mendapat sentilan nih. Nah, jadi ada begitu banyak manfaat firman Tuhan atau memperbaiki kelakuan kita. Ada banyak hal yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Dan dari firman Tuhanlah kita bisa diajar. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, tentu firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi kalau kita mau hidup dalam kebenaran dan jadilah orang benar yang hidup dalam kebenaran, ya mau tidak mau kita harus mencintai firman. Apa kata firman yang harus kita lakukan? Ya kita lakukan. Apa yang firman Tuhan katakan jangan lakukan? Ya jangan lakukan. Nah, itulah bukti kalau kita mencintai firman. Ya sama seperti pasangan suami istri. Kalau kita ngomong kita mencintai istri kita, ya tentu kita akan melakukan apa yang dia suka untuk kita lakukan. Dan kita tidak akan lakukan apa yang dia nggak suka. Masa kita ngomong, oh aku mengasihi istri aku, tapi dia nggak suka kalau kita tidur malam. Ngomong dia nasihati kita terus, jangan tidur malam-malam, nggak sehat. Terserah aku lah, itu namanya nggak cinta itu. Nah, tapi yuk kita belajar mencintai firman Tuhan.
Karena firman Tuhan itu sangat-sangat bermanfaat. Oke, itu yang mau saya teguhkan dan saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu, Meli ambil tongkat komando untuk pimpin sharing kita. Silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan. Oke, untuk Reni yang ulang tahun hari ini, mau sampaikan sesuatu, Ren? Enggak, Pak. Happy birthday ya, Ren ya. Ya, thank you, Pak. Yuk, Reni mau sharing nggak, Ren? Bagaimana Reni sampai hari ini terus belajar mencintai firman, mentaati, menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak perkara, tapi Reni tetap terus setia berpegang pada firman. Belum ada. Oke, yuk nggak apa-apa. Yuk Mel, silakan Mel. Siapa ya Pak? Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau nggak mau dipersilakan, ditunjuk Mel biasanya Mel. Oh gitu ya. Saya boleh minta Ibu Dokter Yana deh. Udah lama nggak dengar suaranya. Ibu Dokter Yana, silakan. Kayaknya Pak Simon sudah mau ngomong duluan atau Ibu Simon. Oh ya, silakan Pak Simon atau Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Firman Tuhan pagi ini di ayat 159. Lihatlah betapa aku mencintai cita-citamu, ya kan? Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Di sini pemazmur, ya kan, menjadi satu teladan buat kita. Jadi kalau kita hidup ini mau membuktikan kita ini orang-orang yang punya integritas, kita selalu mengatakan, ya kan, bukan apa yang kita katakan itu tidak kita lakukan, tapi apa yang kita katakan itu yang harus kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu yang kita kerjakan. Di sini pemazmur luar biasa. Memang kita kadang-kadang hidup kita selalu ingin seperti Kristus. Tetapi kadang-kadang kita hidupkan banyak godaannya. Di tengah perjalanan lah, di tengah ekonomi lah dan sebagainya. Tetapi di sini saya dapatkan dari pemazmur itu, dia mengatakan, lihatlah betapa aku mencintai cita-citamu, ya kan. Kalau di perusahaan saya kan selalu bikin satu moto, ya kan, visi perusahaan saya, makanan sehat dan berkualitas. Jadi di sini saya juga lihat pemazmur ini punya kualitas, ya kan. Jadi dia ngomong sama Tuhan, ya kan, lihatlah betapa aku mencintai cita-citamu, ya kan, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Jadi memang kita terus terang aja, kita ini kadang-kadang punya kerinduan, punya keinginan, tapi enggan atau malas melakukan sesuatu yang Tuhan sudah perintahkan sama kita. Jadi ini yang membuat saya pagi ini, ya kan, menangkap bahwa jadi hiduplah kita ini, ya kan, kalau mau diberkati Tuhan, ya apa yang dikatakan firman Tuhan yang kita harus lakukan, ya. Jadi demikian, Tuhan memberkati. Bu Simon mungkin mau nambahin? Selamat pagi, HWA ya, Bu Meli dan Pak Heki, semakin bahagia. Terima kasih. Ya. Oh, ya. Iya,
pagi ini firman Tuhan yang saya dapat, lihatlah, berarti Raja Daud itu mengajak kita untuk melihat, membuka mata rohani kita untuk apa yang dia sudah dapat, betapa aku mencintai tita-titamu. Nah, itu apa, Raja Daud mengatakan bahwa betapa aku mencintai tita-titamu. Raja Daud mengajak kita untuk melihat bahwa kebaikan Tuhan itu, sehingga dia merasakan dengan Tuhan itu dia sangat mencintai Tuhan. Ya, pertama itu, yang kedua tuh di ayat 60 ya. 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Firman Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Mungkin pagi hari ini ada kita yang baru mengenal Tuhan Yesus. Nah, bahwa Tuhan itulah satu-satunya kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Pagi ini itulah Raja Daud sudah banyak menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus sudah mengorbankan hidupnya untuk buat dosa dan salah kita. Kedua, dari firman Tuhan ini saya dapatkan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, makanya pagi hari ini mari kita terus berpegang kepada firman Tuhan, yaitu membawa kita kepada kebenaran untuk mencapai hidup yang kekal kepada Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Simon dan Ibu Simon. Tapi mau tambahin. Mungkin aku mau bagi sedikit. Di ayat 159, lihatlah betapa aku mencintai tinta-tintamu. Tita-titamu itu kayaknya seperti saya belajar sama Pak Edilio semalam. Itu adalah sasaran. Sasaran kita supaya kita tuh mencintai firman Tuhan. Yaitu kalau terusnya, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Itu saat kondisi saya sekarang gitu loh. Kondisi saya sekarang tuh saya mau hidup terus sesuai dengan kasih setia Tuhan. Dan juga ayat 160-nya, dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil. Itu adalah suatu opsi gitu loh, sesuatu yang saya tujukan supaya saya bisa mencapai suatu sasaran gitu loh. Jadi hanya firman Tuhan dan hukum-hukum yang adil itulah yang harus saya dapatkan di dalam hidup untuk mencapai, untuk mencintai tita-titamu, dan juga untuk mencapai suatu sasaran yang akhirnya yang kita tuju dalam hidup kita, yaitu untuk selama-lamanya. Jadi di dalam semalam saya pernah mengikuti yang Pak Edilio cerita, supaya kita tidak hidup bosan dalam kejenuhan di dalam mengikuti Tuhan. Kita tuh harus mempunyai goal setting gitu loh. Jadi harus mempunyai tujuan. Itu saya juga mengalami begini loh. Kita kan mau bikin Koram Dio pagi. Saya awalnya juga sama teman-teman, sama Pak Heri, sama Joni, berniat untuk membuat Koram Dio pagi. Tapi sekarang Koram Dio pagi sudah terbikin. Otomatis tujuan saya sudah selesai gitu loh. Saya nggak punya goal setting yang lain lagi gitu loh. Nah, itulah yang membuat kadang-kadang kita tuh lemah, kita tuh jenuh, nggak kuat. Nah, semalam saya diingatkan lagi, oh ya, kita tuh harus mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Terus lagi goal setting kita yang lebih luas lagi. Itu yang bisa saya bagikan. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Silakan, siapa lagi yang mau membagikan? Mungkin Ibu Dr. Yana sudah ada? Ibu Mirianti, silakan Bu. Terima kasih Bu. Ya, puji Tuhan.
kadang, mohon maaf ya, tadi yang dikatakan Pak Hengki, tujuan kita itu adalah supaya kita itu mentaati firman Tuhan. Sulit memang, sulit sekali. Ya saya terakhir-akhir ini karena sudah berkurang kegiatan saya keluar, saya jadi bisa baca firman Tuhan agak lebih banyak, sedikit. Memang susah kalau kita masih aktif ya, masih banyak pekerjaan. Ini saya kan off 2 tahun ya, sudah hampir menuju 2 tahun. Dari Maret 2020, ini sudah jalan 2 tahun. Tidak jalan-jalan ke Indonesia ini, nggak boleh pergi-pergi. Jadi banyak waktu saya untuk baca firman Tuhan. Dan memang mentaati firman Tuhan itu adalah goal yang sangat bagus ya, tujuan, dan harus semua kita mempunyai itu sebenarnya, tapi sulit Pak Hengki, sulit. Kalau pemazmur ini sudah mentaati firman Tuhan, itu ya memang pemazmur kualitasnya beda ya dengan kita. Saya merasa, dengan saya terutama, saya merasa kualitas saya untuk baca firman Tuhan, baca aja, itu masih rendah ya. Taat firman Tuhan, ya sebisa-bisanya saya mentaati firman yang saya baca. Giliran firman itu mengatakan, ampunilah, dari ajaran doa Bapa kami aja, mengampuni. Kadang bisa, tapi kadang-kadang itu terjadi ketidakbisaan, ya gagal gitu ya. Tapi itu cukup untuk sebentar saja. Karena sudah baca firman Tuhan yang lainnya, misalkan janganlah amarahmu padam sebelum matahari terbenam, itu. Ya itu, diingatkan firman Tuhan yang kecil-kecil gitu, nggak terlalu besar-besar lah dalam hidup saya sehari-hari. Saya mau hidup yang seperti ini saja lah, biasa-biasa saja, nggak harus terlalu apa. Saya melayani Tuhan itu melayani keluarga saya. Itu saja. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Miryanti. Mungkin saya kembalikan ke Pak Heri saja. Oke, terima kasih. Jadi yang seperti Ibu Miryanti bilang, ya kita bersyukur sebenarnya kan Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Tinggal bagian kita itu mau taat atau tidak taat. Jadi mungkin bahasanya lebih tepat, bukan kadang bisa, kadang enggak. Kadang mau, kadang berontak, kadang nggak mau. Karena firman Tuhan itu nggak ada yang sulit, kata firman Tuhan. Nah, jangankan dalam urusan firman Tuhan, dalam hidup dunia saja kita ngomong nggak ada yang nggak bisa. Dia makan nasi, aku makan nasi, pasti bisa. Masalahnya kita nggak mau. Kita banyak alasan untuk tidak melakukannya. Nah, tapi kan dengan koran Dio kita kan mau terus belajar, semakin hari semakin taat kepada Tuhan. Kalau tadinya disuruh A, 10 alasan kita beri kepada Tuhan untuk nggak lakukan. Ya paling tidak sekarang kalaupun mau beralasan tinggal 2, 3, terus ujungnya nyerah gini. Ya deh Tuhan, aku mau tetap taatlah sama kamu. Karena aku mencintai engkau. Nah seperti itu sih yang harus kita latih dari hari ke hari untuk mencintai Tuhan. Karena memang terkadang kita punya argumen untuk tidak melakukan firman. Tapi yuk kita belajar mencintai Tuhan dan kita taat. Oke Pak Yosia kayak mau menambahkan sesuatu silakan. Ya Pak Yosia silakan. Atau Kok Ahai?
Ya, Pak. Oh, oke. Shalom ya, Bapak Ibu. Jelas ya suaranya, Pak. Kalau yang saya dapat sih yang di pasal 160, Pak. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Kalau saya sih awal kenal Tuhan, saya kan nggak punya dasar, Pak. Saya kenal nggak punya dasarnya. Jadi saya mencari juga, Pak, supaya saya bisa kenal Tuhan, mengenal akan Tuhan yang benar itu seperti apa. Ya saya mencari tahu, Pak. Saya kan nggak kuat ya, cuman sekali seminggu dengan khotbah, cuman pemuritan seminggu sekali, saya nggak kuat, Pak. Saya nggak kuat, hidup saya benar-benar nggak kuat, Pak. Jadi saya juga mencari kebenaran hidup ikut Tuhan nih. Sudah pertama kali bertobat nih kan ada kelangsungan hidup dari saya, Pak. Seperti apa saya menjalani hidup setelah kenal Tuhan nih, hari-hari saya mau menjalani seperti apa, Pak. Nah, dari sinilah saya belajar, Pak, mengenalkan Tuhan itu saya mesti hidup dalam firman, Pak, supaya saya mengenal Tuhan itu seperti apa, aturan-aturan ikut Tuhan itu seperti apa, dan maunya Tuhan itu seperti apa. Nah, ini yang membuat saya rema terus ikut Tuhan. Ternyata saya mesti ambil dasar saya ya firman Tuhan itu dulu, Pak, supaya saya bisa hidup benar dalam Tuhan, Pak. Nah, inilah yang membuat saya bisa bangun hidup ikut Tuhan tuh ya, dasar saya nih firman Tuhan ini yang saya pegang selama ini, Pak. Yang inilah membuat saya bertumbuh, berkembang, dan Tuhan tuh mau aku seperti apa, kehendak Tuhan tuh apa, aturan-aturan Tuhan tuh apa, saya mesti tahu, Pak, supaya saya bisa bertumbuh di dalam Tuhan, Pak. Saya nggak kuat kalau nggak hidup dalam firman ini, Pak. Karena di sinilah saya belajar, cari tahu, bertumbuh, oh ternyata gini, Nah, inilah dasar pengenalan Tuhan memang sangat menentukan kita, membawa hidup kita arahnya mau ke jalan kemana, Pak. Kalau nggak ada dasar yang benar, kita banyak yang jatuh, Pak. Dalam ikut Tuhan, saya melihat teman-teman saya yang hidupnya ikut Tuhan, asal hidup nggak di dalam firman Tuhan, mereka jatuh, Pak. Hari-hari ini, Pak. Jatuh aja, Pak. Tapi kalau kita benar-benar hidup dalam pengenalan Tuhan, benar jalannya, ya saya bisa lihat hidup saya ternyata bisa berubah benar, Pak. Karena pengenalan akan Dia itu juga menentukan langkah kita selanjutnya, Pak. Mungkin itu aja bisa saya bagikan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Ko Ahai. Ya, jadi kita diteguhkan dari apa yang Ko Ahai sampaikan. Memang firman Tuhan itu harus menjadi fondasi yang kuat, jadi dasar kebenaran hidup kita. Jadi oleh sebab itu ya pagi hari ini kesimpulannya adalah yuk seperti pemazmur mencintai firman Tuhan, dan bukti cinta kita akan Tuhan, akan firman-Nya, ya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan sekali lagi percayalah firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menuntut, untuk mendidik, bahkan juga untuk menegur kalau kita salah. Oke, jadi yuk sepanjang hari ini bahkan seumur hidup kita mencintai firman Tuhan lebih lagi. Bukan supaya kita diberkati, bukan, tetapi sebagai bukti bahwa kita mencintai Tuhan yang sudah lebih dahulu mencintai kita. Oke, Caroline mau tambahkan sesuatu? Iya, Pak. Saya mau berbagi pengalaman ya mengenai baca Alkitab. Saya kan punya grup baca Alkitab. Udah bertahun-tahun sih baca Alkitab sih. Jadi ya awalnya memang mungkin kayaknya itu kan saya kan juga nggak biasa saat teduh ya, mungkin dari kecil kan nggak diajarin sama mama gitu ya, jadi jatuh bangun terus gitu baca saat teduhnya itu. Jadi ikut grup Abaloh yang 10 pasal itu, tapi ternyata tuh itu tuh mau nggak mau jadi apa ya, membangun kebiasaan untuk baca firman gitu loh. Karena kalau kita nggak baca sehari, besoknya jadi 20. Lusa nggak baca jadi 30. Jadi ya mau nggak mau deh kalau misalnya kita banyak yang numpuk, kan lama-lama jadi males tuh. Nah, habis itu hostnya juga Ibu Ana kan galak. Jadi kalau misalnya kita telat apa gimana, kita lama gitu kan, utangnya banyak, langsung dia tuh nanya kita gitu, nanya pribadi.
komitmennya gimana gitu kan. Kalau emang kamu nggak sanggup, kamu keluar aja gitu. Jadi kayaknya, aduh, tantangannya berat gitu ya. Tapi saya komit gitu. Memang banyak yang jatuh juga waktu itu. Tapi saya bingung nih kenapa mesti 10 sih gitu kan. Tapi lama-lama jadi kebiasaan, jadi terbentuk. Habis 10, ikut lagi 10, ditantangin mau ikut lagi nggak, ikut lagi. Ditanya lagi, ikut lagi, mau nggak, ikut lagi. Sampai terakhir, saya nggak boleh ikut. Karena yang udah ikut-ikut semua harus bikin grup sendiri katanya. Ya mau nggak mau akhirnya belajar ya. Belajar, ngajak teman-teman dari mulai 10, 5, sekarang jadi 2. Jadi 2 pasal. Yang saya dapat tuh, memang kadang-kadang kita baca terlalu banyak gitu ya. Terlalu banyak. Tapi saya mau naik kelas juga, karena kan kemarin kan ikut diklat doa gitu ya. Ikut diklat doa, di situ di-sharing-in bahwa kalau kita baca firman jangan asal kayak ngeflow gitu. Jadi harus dapetin satu rema gitu loh. Jadi misalnya baca 2 pasal. Saya sih sekarang lebih ini ya, lebih saya renungkan apa sih sebenarnya yang Tuhan mau ngomong nih dari 2 pasal itu. Jadi dari 2 pasal itu saya ajak teman-teman, ayo dong carilah satu ayat apa yang teman-teman rema gitu. Terus bagiin di sini gitu. Ya memang sedikit sih yang bisa begitu ya. Tapi ya saya harap teman-teman juga bisa sih gitu. Karena membaca firman itu, kebiasaan baca firman itu jadi kayak habit, jadi kayak memagari saya gitu ya. Memagari saya. Kalau misalnya ada masalah atau gimana gitu, walaupun kadang-kadang tuh ngeflow saya baca gitu ya. Tiba-tiba tuh nanti firman tuh kayak keinget gitu, kayak keinget, kok iya ya Raja Daud tuh begitu ya, atau apa gitu loh. Jadi kayak diingetin lagi gitu. Padahal waktu dulu bacanya misalnya ngeflow gitu kan. Terus juga saya juga karena udah baca yang versi-versi yang biasa gitu kan, versi yang terjemahan yang umum, saya coba deh untuk versi yang firman Allah yang hidup gitu. Pernah juga coba versi bahasa Inggris sedikit-sedikit sih gitu. Nah ini sekarang lagi mau coba untuk beli Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan ya, katanya sih bagus, ada catatan kakinya gitu. Ya pengen coba untuk beberapa versi lah gitu. Ya semoga sharing saya memberkati. Oke, terima kasih. Saya tambahkan sedikit ya Pak ya. Ini dalam Coram Deo ini memang yang muda-muda itu sebaiknya seperti Olin ini ya. Jadi membaca firman Tuhan dengan target gitu. Tapi kalau mungkin ada yang baru kenal Tuhan, ya sudah senior gitu ya, sudah usia lanjut, itu enggak usah target-target deh, baca aja firman Tuhan. Kalau saya dulu diajarnya itu mulainya dari Perjanjian Baru. Ya sebisa-bisanya lah. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang waktu kita mau baca itu. Nanti terakhirnya itu apa yang Tuhan mau lakukan dari firman Tuhan itu untuk kita hari itu. Gitu. Terus aja gitu. Nah, nanti dapat gitu. Nah, kalau nggak mau baca firman Tuhan dengan banyak alasan, saya beberapa waktu lalu itu kan kirim firman Tuhan yang suara ya. Nah gitu aja. Pencet aja, mulai dari Perjanjian Baru, dengar aja. Mungkin ada yang sakit justru juga menolong. Dengar aja terus, supaya kita tahu gitu loh, apa maksud Tuhan untuk hidup kita. Karena gini Bapak Ibu, kembali saya itu dulu bukan mengenal Kristus langsung ya. Saya itu dulu Muslim. Kalau baca Al-Quran itu ternyata kalau
analogkan ya, disejajarkan dengan Alkitab kita, itu 30 juz itu cuman 3 pasal, Bapak Ibu. 3 pasalnya 3 pasal perjanjian baru, bukan pasal perjanjian lama loh. Nah, jadi mereka merasa katam gitu ya, sudah baca dari awal sampai akhirnya kitabnya itu. Sedangkan kitab kita itu ada perjanjian baru, tapi ada juga perjanjian lama. Nah, itu agak lama bacanya. Saya sempat menamatkan itu pada pertama kali saya senang baca firman Tuhan itu 3 bulan saya baru tamat. Nah, kalau baca Kopingho ya seminggu aja tamat. Nah, itu loh Bapak Ibu. Nah, kalau enggak baca, enggak sempat baca kitab yang kitab suara itu mungkin menolong ya Bapak Ibu ya. Kalau ingin tahu lebih detail ya kitab yang video itu. Tapi itu enggak harus sih. Yang penting kita tahu firman Tuhan ya, jangan sampai kita enggak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mungkin ada yang sudah senior sekali ya, atau sakit berat atau bagaimana, nggak sampai tamat baca firman Tuhan, ya Tuhan nggak apa-apa kali ya, oh Tuhan itu maha pengasih, maha mengampuni ya, tapi pasti adalah tuntunan Tuhan hari lepas hari, selagi kita masih hidup, itu. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang muda-muda harus itu katam baca firman Tuhan ya. Terima kasih, puji Tuhan. Oke ya, salah satu bukti kalau kita mencintai firman Tuhan, ya kita baca firman. Minimal baca firman. Bukan untuk kejar target, tapi untuk mendisiplin diri. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Ya minimal kalau dengan Korandio 1-2 ayat, tapi kita ngerti, kita renungkan, kita praktek, ya nggak apa-apa minimal. Tapi kalau untuk menunjukkan lebih lagi cinta kita kepada Tuhan, ya nggak apa-apa. Ini bukan soal 2 pasal, 3 pasal, 10 pasal, bukan. Tapi kan itu tadi untuk melatih di awal-awal. Kalau saya selalu ajar baca Mazmur, Amsal 1 ayat, itu sudah 6 bulan. Nah, itu udah membangun sebuah kebiasaan, baru ke perjanjian baru, nanti perjanjian lama, baru nanti kalau udah terbiasa terbangun. Nah, tapi ada satu hal yang menarik berkaitan dengan apa yang Hengki bilang, goal setting itu kalau enggak mempunyai tujuan yang baru lagi, itu bisa jenuh. Nah, jadi seperti Ibu Ana tadi ajarin, Olin enggak boleh ikut lagi sudah, kamu harus buat grup lagi. Nah, itu yang namanya goal setting yang terus berkembang. Kalau seperti ini terus ya nanti jenuh kan, sudah tercapai kok, Korandio sudah jadi, yang mulai dipikirkan Heng untuk buat grup orang-orang baru untuk Korandio. Seperti anak muda kan sudah buat untuk malam. Nah seperti itu yang mungkin di awal-awal saya ngomong tapi itu terlalu cepat, tapi sekarang kan Hengki sendiri udah terpikir, ya udah 3 bulan kayak gini terus ya, bisa jenuh lama-lama. Nah, makanya harus melangkah terus, nggak apa-apa. Kalau 3 bulan yang lalu saya ngomong shock, nah sekarang Hengki sendiri udah kepikir sendiri. Oke, saya kira cukup pagi hari ini, tapi intinya yuk kita mencintai firman, minimal dengan bukti kita baca, renungkan, dan lakukan. Pasti bisa. Yang penting kita mau. Dan saya percaya orang kalau jatuh cinta, apa saja pasti mau. Udah nggak bakalan enggak itu. Setiap kita udah pernah jatuh cinta, saya percaya. Hal-hal yang menurut kita pun susah, kalau kita cinta, tetap kita lakukan. Nah, begitulah dengan firman Tuhan. Yuk, kita cintai firman Tuhan, sehingga apapun yang firman Tuhan ajar, kita mau melakukannya. Bukan soal bisa nggak bisa. Saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam, menyuruh kita melakukan sesuatu yang nggak mungkin kita nggak bisa lakukan. Pasti bisa. Tinggal kita mau nggak. Dan sekali lagi kata kuncinya, kalau memang kita cinta, kita pasti
mau melakukan. Oke, saya serahkan kepada Hengki. Nanti kita berdoa juga untuk Hengki Meli yang HWA dan Remy yang ulang tahun hari ini. Oke, silakan Hengki. Oke, mari kita sama-sama kita masuk dalam doa sepakat kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Pijen. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat Korondio pada pagi hari ini Tuhan. Kembali kami boleh diingatkan bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Bahwa kami memiliki sikap hati seorang hamba ketika kami boleh mendapatkan perintah dari Raja kami melalui titah-titahnya, melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh terus tidak sekedar kami tahu, kami baca tentang firman-Mu, tapi kami boleh meningkat lagi, lebih lagi Tuhan, untuk kami suka akan firman-Mu, untuk kami mencintai firman-Mu, dan kami melakukannya dengan sukacita. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi ini kami bersatu hati Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati dan meneguhkan hasil tes SBMPTN Tuhan. Buat Cencen, buat Angel, dan buat Michelle anak kami Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak ini Tuhan. Dan Engkau punya masa depan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Kami percaya ada kasih karunia-Mu atas setiap hidup anak-anak kami ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat yang sakit Tuhan. Kami berdoa buat Yonatan Bapak. Kami percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran itu akan menguasai hati dan pikiran Yonatan Tuhan. Yonatan juga terus boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Bapak. Dan dalam perkembangan usianya Bapak, kami percaya Tuhan, dia juga boleh semakin bertumbuh. Engkau memberkati Tuhan setiap sistem sarafnya Bapak, di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga buat Ko Abi, buat Ibu Ros Tuhan. Kami percaya ada kasih karunia-Mu Tuhan. Lebih lagi untuk dapat merawat Yonatan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau baik, Engkau tetap baik Tuhan, dan Engkau tetap Allah. Terima kasih Bapak, kami juga tetap berdoa Tuhan, buat Cecia, Tuhan pulihkan kesehatannya dengan sempurna. Buat batuknya Bapak, di dalam nama Yesus, dia boleh sehat kembali Bapak. Kami juga berdoa buat Agus Clara Tuhan, yang saat ini masih ada di rumah sakit Tuhan. Engkau juga yang menjamah organ tubuhnya Tuhan, khususnya paru-parunya Bapak. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, Agus boleh sembuh Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau terus yang teguhkan Clara dan juga anak-anak Tuhan. Untuk mereka menaruh harap, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan, buat Yarman Mendrova, yang sedang mengikuti pelatihan di Sibolga, yang akan melamar menjadi TNI di bulan Agustus nanti Tuhan. Biarlah sepanjang pelatihan Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan baginya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga merancangkan yang terbaik buat Yarman ini Bapak, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya Tuhan, setiap doa-doa kami Tuhan, Engkau yang punya kehendak, dan Engkau menjawab seturut dengan waktu-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu setiap hari buat kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan semakin hari kami semakin mengenal kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu itulah yang memerdekakan kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami senantiasa mempraktikkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami berdoa, Tuhan, untuk khususnya bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan damai sejahtera-Mu bagi bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, dalam perlindungan-Mu, Tuhan, ada kesejahteraan dan ada damai sejahtera, Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan para pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari presiden, para menteri,
para pejabat Tuhan, gubernur, bupati, setiap perangkatnya Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmah dan kebijaksanaan Tuhan dalam memimpin bangsa kami Tuhan, dan mengambil setiap keputusan Tuhan. Sehingga Tuhan, bangsa dan negara kami, rakyatnya boleh sejahtera Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau juga berikan hikmat Tuhan pada para pemimpin kami untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Jelas Tuhan, lewat setiap wacana dan semua yang dilaksanakan Tuhan, mengajarkan kepada rakyat Indonesia ini Tuhan, untuk dapat mengubah setiap pola hidup yang baik Tuhan, sehingga mereka boleh menjaga kesehatan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dalam pelindungan-Mu, bangsa dan negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Mari kita bersama untuk masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Heri tutup dalam doa, Pak. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini. Sungguh seperti pemazmur berkata, Tuhan lihatlah hidup kami, betapa kami mencintai Taurat-Mu, mencintai firman-Mu. Sungguh biarlah Engkau juga melihat kami, menemukan kami sebagai pribadi-pribadi yang mencintai firman-Mu. Kami buktikan dengan kami setia membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, bahkan kami membagikan firman-Mu bagi orang lain. Kami tahu terkadang sulit bagi daging kami, tapi kami mau belajar tunduk pada pimpinan Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami, sehingga hidup kami seturut dengan firman-Mu. Karena hidup bukan tentang kami, tapi hidup tentang Engkau. Bapak, kami mau berdoa pagi hari ini untuk Reni, kalau Engkau tambahkan usianya 1 tahun lagi, biarlah dengan bertambahnya usia, bertambah kasih karunia-Mu dalam hidupnya. Ada berkat Abraham, Ishak, dan Israel berlimpah atas hidupnya. Dia menjadi seorang istri penolong yang sepadan bagi Edi suaminya, juga untuk Queen dan Samuel anak-anaknya Tuhan. Biarlah melalui hidup Reni yang cinta firman-Mu, suaminya juga boleh dimenangkan untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana firman-Mu berkata, tidak hanya dengan perkataan, tapi melalui perbuatan. Sungguh biarlah hidup Reni jadi berkat bagi keluarganya, bahkan bagi keluarga besarnya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatinya. Dan berkati apa yang dikerjakan Reni dan Tuhan buat berhasil. Tuhan, kami juga berdoa untuk Hengki dan Meli, kalau mereka juga boleh mengalami kasih karunia-Mu di dalam pernikahan mereka, sehingga mereka boleh lagi merayakan anniversary pernikahan mereka. Tuhan, sungguh biarlah pernikahan mereka menjadi pernikahan yang dipenuhi dengan kasih dan sukacita yang datang daripada Tuhan. Hidup keluarga ini menjadi berkat dan teladan bagi banyak keluarga yang lain, karena mereka hidup di dalam firman-Mu. Firman-Mu menjadi fondasi yang kuat bagi rumah tangga mereka. Tuhan, berkati suami istri, berkati anak-anak mereka, berkati masa depan mereka, biar ada kemurahan dan kebajikan-Mu berlimpah. Apa yang dikerjakan mereka, Tuhan berkati, dan biarlah hidup mereka jadi berkat. Bahkan untuk setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, Engkau melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Ada kemurahan kebajikan-Mu yang Kau nyatakan atas hidup kami. Engkau Tuhan menguatkan yang lemah, meneguhkan yang bimbang, dan menyembuhkan yang sakit Tuhan. Bahkan memberikan pertolongan yang ada dalam pergumulan dan persoalan. Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari di dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami. Kami percaya janji firman-Mu bagi orang-orang yang beribadah kepadamu. Engkau memberkati roti makanan kami, memberkati air minuman kami. Bahkan Engkau menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengah kami. Karena sungguh Engkaulah perlindungan bagi kami yang teguh. Tuhan, terima kasih.
Kami juga lepaskan berkat dan shalom bagi Israel. Biarlah damai sejahtera-Mu berlimpah atas Israel dan Yerusalem, kota kudus-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang berlimpah-limpah ini. Biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus, serta pimpinan persekutuan Al-Rohul Kudus menyertai setiap kami sepanjang hari ini, bahkan seumur hidup kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati. Sekali lagi, HWA untuk Hengki Meli, dan selamat ulang tahun untuk Reni.